Di kampung kecil itu, orang-orang percaya rezeki selalu punya jalan sendiri. Kadang datang pelan seperti embun pagi, kadang deras seperti hujan sore. Tapi ada pula yang datang terlalu cepat, terlalu mudah, seolah tak ingin ditanya asal-usulnya. Tak semua orang berani membicarakan cara-cara itu dengan terang. Biasanya hanya lewat bisik, lewat pandangan yang ditahan, atau lewat nama yang sengaja tak disebut. Sebab di balik kemudahan selalu ada harga. Dan seringkali harga itu tak ditagih pada orang yang meminta, melainkan pada mereka yang paling dekat. Pak Darto tak pernah berniat mencari jalan pintas. Ia hanya ingin keluarganya bertahan. Tapi di saat hidup menekan dari segala arah, batas antara bertahan dan mengkhianati nilai pelan-pelan menjadi kabur. Cerita ini bukan tentang makhluk yang menampakkan diri, melainkan tentang pilihan manusia dan tentang bagaimana sebuah warung kecil perlahan mengubah rumah menjadi tempat yang tak lagi aman, sebelum akhirnya mengajarkan arti pulang yang sebenarnya. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, seolah kampung ikut menahan napas bersama Pak Darto. Warung tetap buka seperti biasa, tapi pembeli tak juga bertambah. Yang datang masih wajah-wajah lama, dengan permintaan yang sama. Dicatat dulu. Buku utang makin tebal, sementara rak makin kosong. Pak Darto mulai sering duduk lebih lama di bangku warung. Bukan untuk menunggu pembeli, melainkan mendengar. Kampung kecil itu tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada suara. Ibu-ibu mengobrol sambil menjemur pakaian. Bapak-bapak di pos ronda. Atau anak-anak yang bermain sampai sore. Dari situlah bisik-bisik itu datang. Awalnya samar. Potongan kalimat yang tak sengaja tertangkap telinga. Dulu dia juga susah kan? Iya, tapi sekarang rumahnya direnov. Katanya ketemu orang tua itu. Pak Darto pura-pura tak mendengar. Menunduk merapikan barang. Tapi telinganya panas. Nama itu tak disebut jelas. Hanya orang tua. Atau kadang yang ngerti. Nada mereka bukan kagum. Tapi juga bukan heran. Lebih mirip takut yang ditahan. Suatu sore, saat ia mengantar galon ke rumah Bu Mina, bisik itu terdengar lebih dekat. Jangan sembarang ngomong, nanti kedengaran, kata seseorang lirih. Tapi emang kelihatan hasilnya. Pak Darto pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, pikirannya penuh. Ia teringat Pak Seno, tetangga ujung gang, yang dulu sering meminjam beras, kini bisa membeli motor baru. Tak ada yang pernah bertanya langsung. Di kampung itu, beberapa hal lebih baik hanya dibicarakan setengah-setengah. Malamnya, ia menceritakan semuanya pada istrinya. Dengan suara pelan, seolah dinding bisa mendengar. Istrinya langsung menggeleng, wajahnya tegang. Jangan, Pak, katanya. Apapun itu, pasti ada harganya. Kita masih punya doa. Pak Darto diam. Ia tahu istrinya benar. Sejak kecil ia diajari soal halal dan haram, soal rezeki yang tak boleh dipaksakan. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana nasihat. Utang tak bisa dibayar dengan doa saja, pikirnya. Meski ia tak berani mengucapkannya. Malam semakin larut. Warung sudah tertutup, lampu dimatikan. Pak Darto berbaring, memejamkan mata. Tapi pikirannya terus berputar. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa suara jangkrik dan dengung jauh dari jalan raya. Lalu di tengah sunyi itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan ketukan. Hanya seperti orang berdiri di depan warung, berdehem pelan. Pak Darto membuka mata. Jantungnya berdegup. Ia menahan napas, mendengarkan. Ada suara gesekan halus, seperti kaki yang digeser di tanah. Pak, suara itu seperti berasal dari luar, tapi juga seperti dari dalam kepalanya. Ia bangun, mengintip lewat jendela. Warung gelap, kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu belum pergi. Rasa seolah ada yang menunggu, sabar, tak tergesa. Pak Darto kembali ke tempat tidur, tapi matanya tak mau terpejam. Dalam kepalanya, bisik-bisik siang tadi bercampur dengan suara malam. Keinginan itu belum berbentuk pikiran jelas, belum menjadi niat. Ia hanya hadir sebagai suara, pelan, terus-menerus, dan sulit diabaikan. Pagi itu, Pak Darto sudah membuka warung sejak subuh. Pintu kayu yang catnya mengelupas ia dorong perlahan, bunyinya berdecit panjang, seperti orang tua yang mengeluh saat dipaksa bangun. Rak-rak warung masih berdiri di tempatnya, tapi isinya makin sedikit. Beberapa bungkus mie instan terlihat pudar warnanya. Debu menempel di sudut plastik.
Kaleng susu yang sudah lama tak laku ia susun di bagian belakang, berharap tak ada yang bertanya soal tanggal kedaluarsa. Pak Darto duduk di bangku kecil, menunggu pembeli, menunggu keajaiban kecil yang entah dari mana datangnya. Tapi sampai matahari naik sepenggal, yang datang hanya angin kampung dan suara ayam tetangga. Ia bukan orang malas. Sejak muda tangannya tak pernah berhenti bekerja. Pernah jadi kuli bangunan, buruh angkut di pasar, sampai akhirnya membuka warung kecil ini dari sisa tabungan dan pinjaman. Warung itu seharusnya jadi penopang hidup keluarga. Tapi sekarang, warung itu justru seperti lubang yang perlahan menghisap tenaganya. Siang hari, beberapa ibu-ibu datang. Mereka mengambil gula, minyak, atau beras 1/4 kilo. "Dicatat dulu ya, Pak," kata mereka, dengan senyum sungkan yang sama setiap hari. Pak Darto hanya mengangguk, menulis di buku kecil yang halamannya hampir penuh oleh nama-nama yang sama. Ia tahu mereka bukan tak mau bayar, mereka sama susahnya. Anak-anak kampung kadang mampir membeli permen atau es lilin. "Besok bayarnya," ujar mereka ringan, sambil berlari pergi. Pak Darto tak pernah menolak. Entah kenapa, melihat anak-anak itu membuat dadanya terasa sesak, seolah ia melihat anaknya sendiri di wajah-wajah kecil itu. Sore menjelang maghrib, suasana kampung berubah. Warna langit meredup, suara burung pulang ke sarang terdengar lebih jelas. Pak Darto mulai menutup sebagian warung. Ia duduk di lantai, membuka kaleng bekas biskuit tempat menyimpan uang hasil jualan hari itu. Recehan ia tuang ke tikar. Suaranya beradu, nyaring, tapi menyedihkan. Ia menghitung pelan. 1.000, 2.000, 500. Berulang kali ia hitung, seolah dengan begitu jumlahnya bisa bertambah. Tapi tetap sama. Tak cukup untuk membayar utang ke Tenggulak. Tak cukup untuk beli stok besok, apalagi untuk kebutuhan rumah. Saat azan maghrib berkumandang dari musola ujung gang, Pak Darto berhenti menghitung. Suara itu menggema pelan, menyelinap di antara rumah-rumah. Biasanya, azan membuat hatinya tenang, tapi malam itu justru terasa berat. Seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, sementara ia diam di tempat yang sama. Ia menatap warungnya. Lampu bohlam kuning bergoyang pelan tertiup angin. Bayangan rak dan karung beras memanjang di lantai, tampak asing. Sunyi merambat masuk. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menekan dada. "Pak," suara istrinya terdengar dari dalam rumah. Pak Darto tak langsung menjawab. Ia merasa gagal. Gagal sebagai suami yang tak bisa memberi asa aman. Gagal sebagai ayah yang tiap malam memikirkan besok anaknya makan apa. Di luar, kampung mulai gelap. Beberapa rumah menyalakan televisi. Suaranya samar bercampur dengan dengung malam. Pak Darto menutup kaleng uang itu perlahan. Di dadanya, tumbuh satu perasaan yang belum berani ia beri nama. Perasaan putus asa yang diam-diam mulai mencari jalan keluar, apapun bentuknya. Pak Darto tak langsung mengambil keputusan. Beberapa hari ia jalani seperti biasa, membuka warung, mencatat utang, mendengar bisik-bisik tanpa menoleh. Tapi suara itu tak pergi. Ia muncul saat warung sepi, saat malam terlalu sunyi, saat ia menghitung sisa uang yang makin menipis. Bukan suara yang memerintah, hanya seolah mengingatkan bahwa ada jalan lain yang belum ia tempuh. Malam itu datang tanpa tanda khusus. Hujan turun sejak sore, rintiknya membuat tanah kampung berbau basah. Setelah makan malam sederhana, Pak Darto pamit pada istrinya, bilang ingin ke rumah saudara. Istrinya menatap lama, seakan tahu kebohongan kecil itu, tapi tak berkata apa-apa. Hanya doa singkat yang terucap sebelum Pak Darto melangkah pergi. Ia berjalan melewati gang-gang sempit, menjauh dari lampu rumah warga. Tujuannya bukan tempat yang disebut terang-terangan. Bahkan dalam pikirannya sendiri, ia enggan menyebut nama. Hanya sebuah rumah tua di batas kampung, dekat kebun kosong yang jarang dilewati orang setelah maghrib. Begitu sampai, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, meski hujan sudah reda. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang langu, seperti daun tua yang lama terkubur. Tak banyak kata yang terucap. Orang yang menunggunya berbicara seperlunya. Suaranya datar, seolah ini bukan hal baru.
Tak ada ritual yang bisa diceritakan dengan jelas. Tak ada asap, tak ada bacaan keras. Hanya instruksi singkat, benda-benda kecil yang disentuh, dan keheningan yang terasa berat. Pak Darto lebih banyak menunduk, dadanya sesak, tapi ia terus melangkah, seolah sudah terlalu jauh untuk mundur. Syaratnya terdengar sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang menjanjikan perubahan besar. Jangan menolak pembeli tertentu, kata suara itu pelan. Siapapun yang datang, layani. Pak Darto mengangguk, meski tak paham maksudnya. Setelah maghrib, lanjutnya, jaga ucapan. Jangan sebut nama yang seharusnya disucikan di tempat jualan. Ada jeda panjang setelah itu. Tak ada ancaman, tak ada janji berlebihan. Hanya kesepakatan sunyi yang terasa mengikat. Seperti tangan tak terlihat yang menepuk pundaknya sekali, lalu menarik diri. Dalam perjalanan pulang, langkah Pak Darto terasa ringan sekaligus berat. Hujan menyisakan genangan kecil yang memantulkan lampu kampung. Ia merasa seperti melewati jalan yang sama, tapi dengan beban baru di punggungnya. Tak ada apa-apa yang berubah malam itu. Warungnya masih sama, rumahnya masih sama, tapi sesuatu di dalam dirinya bergeser. Keesokan harinya, Pak Darto membuka warung lebih pagi. Ia menunggu dengan perasaan aneh, bukan harap, bukan takut, hanya menunggu. Saat pembeli pertama datang, ia melayani seperti biasa. Tapi ketika sore menjelang, ia mulai gelisah. Setiap suara langkah membuatnya menoleh. Maghrib tiba, azan berkumandang. Tanpa sadar Pak Darto menelan ludah sebelum menutup mulutnya rapat-rapat. Ia menahan kata-kata yang biasanya keluar begitu saja. Warung terasa berbeda, udara lebih padat, lampu terasa redup meski terang. Saat itu seseorang berdiri di depan warung. Pak Darto tak mengenalnya. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana. Tak ada yang aneh, kecuali cara orang itu berdiri terlalu lama, menatap rak tanpa bicara. Pak Darto melayani, mengingat syarat yang baru semalam ia terima. Tak ada rasa takut yang jelas, hanya kesadaran bahwa sejak malam itu, warung kecilnya bukan lagi sekadar tempat jual beli, melainkan ruang sunyi tempat sebuah kesepakatan mulai bekerja, tanpa suara, tanpa wujud, tapi perlahan mengikat hidupnya. Perubahan itu datang tanpa suara keras, tanpa tanda yang bisa dipamerkan. Awalnya hanya 1-2 orang yang mampir lebih sering, lalu bertambah. Dalam hitungan hari, warung Pak Darto tak pernah benar-benar sepi. Pagi hingga sore masih wajar, tapi yang membuatnya heran adalah malam. Setelah maghrib, saat warung Hain menutup pintu, justru ada langkah yang berhenti di depan warungnya. Pak Darto melayani dengan tangan sedikit gemetar. Ia ingat betul pantangan itu. Ia tidak bertanya macam-macam, tidak menolak siapapun. Pembeli-pembeli itu datang dengan wajah pucat dan lelah, seperti orang yang terlalu lama berjalan. Kadang mereka menyebut barang yang dibeli dengan suara nyaris tak terdengar. Kadang hanya menunjuk, lalu menyerahkan uang pas tanpa menatap mata Pak Darto. Uang di kaleng biskuit mulai bertambah, recehan berganti lembaran, buku utang jarang disentuh. Tengkulak yang dulu sering datang dengan wajah masam, kini berbicara lebih lunak. Rak warung terisi kembali. Pak Darto bahkan sempat berpikir untuk mengecat ulang pintu warung yang sudah kusam. Di sela-sela kesibukan itu, rasa bersalah datang berlahan. Biasanya saat ia sendirian, saat menghitung uang di malam hari. Ada perasaan tak enak, seperti memegang sesuatu yang bukan miliknya. Tapi ia selalu menenangkan diri dengan kalimat yang sama, diulang-ulang dalam hati. Ini demi keluarga. Kalimat itu seperti selimut tipis, tak sepenuhnya menghangatkan, tapi cukup untuk menutup rasa dingin sementara. Istrinya mulai menyadari perubahan itu. Warung lebih ramai, dapur tak lagi kosong. Tapi wajahnya justru sering tegang. Ia tak banyak bertanya, hanya mengamati. Kadang matanya mengikuti pembeli yang datang terlalu lama, lalu cepat-cepat menunduk. Rumah mereka terasa berbeda, bukan karena barang baru, tapi karena ruangnya seperti menyempit. Suara-suara kecil terdengar lebih jelas, langkah kaki di luar, gesekan kursi, bahkan bunyi napas sendiri terasa dekat. Anak bungsu mereka mulai sering demam, tubuhnya panas di malam hari, dingin di pagi. Saat tidur ia gelisah, berkeringat, dan kadang menangis tanpa membuka mata. Beberapa kali ia terbangun sambil memanggil Pak Darto, suaranya parau, matanya kosong. "Ada orang di warung," katanya suatu malam sambil menggenggam baju ayahnya. "Diam, tapi lihat aku." Pak Darto menahan napas. Ia mengelus kepala anaknya, menyuruhnya tidur lagi. Ia bilang itu cuma mimpi, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu anak-anak sering melihat sesuatu yang orang dewasa pura-pura tak lihat. Demam itu datang dan pergi, tapi mimpi buruk tetap tinggal. Setiap kali anaknya terbangun,
Pak Darto merasa seperti ada yang menarik ujung hatinya pelan-pelan. Ia ingin berhenti, tapi warung sedang ramai, terlalu ramai untuk ditinggalkan begitu saja. Di luar, warga mulai memperhatikan. Ada yang iri, ada yang heran, ada yang hanya berbisik. Pak Darto mendengarnya seperti dengung jauh. Ia milih fokus pada uang yang kini selalu ada di saku. Tapi setiap malam, saat lampu dimatikan, rumah itu terasa makin sempit, seolah dinding-dindingnya mendekat, menuntut sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Perubahan yang paling terasa bukan lagi di warung, melainkan di rumah. Tempat yang dulu memberi rasa aman, kini seperti menyimpan kegelisahan yang tak pernah tuntas. Istri Pak Darto makin sering menangis, kadang tanpa suara. Air matanya jatuh saat mencuci piring, saat menyapu lantai, atau saat duduk diam menatap dinding dapur. Jika ditanya, ia hanya menggeleng, bilang capek. Ia tak lagi betah berlama-lama di warung. Dulu, ia sering menemani Pak Darto sampai malam, membantu melayani pembeli, atau sekadar duduk di bangku kecil sambil merajut. Sekarang, setiap kali maghrib lewat, ia memilih masuk ke rumah lebih cepat. Wajahnya tegang setiap kali pintu warung terbuka malam-malam. Ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. "Aku nggak enak di situ, Pak," katanya suatu malam. "Rasanya kayak bukan kita yang punya tempat itu." Pak Darto tak menjawab. Ia tahu rasa itu. Ia juga merasakannya, tapi memilih menahannya dalam-dalam. Anak sulung mereka, yang biasanya ringan tangan, kini jarang diminta membantu. Setiap kali Pak Darto memintanya menjaga warung sebentar, anak itu selalu mencari alasan. Katanya pusing, katanya mengantuk. Tapi Pak Darto melihat sendiri bagaimana anaknya berdiri kaku di depan warung, matanya gelisah, nafasnya pendek, seolah takut salah melangkah. "Ada yang bikin kamu takut?" tanya Pak Darto suatu sore. Anaknya menggeleng cepat. "Nggak tahu, Pak, tapi aku nggak suka di situ." Jawaban itu sederhana, tapi membuat dada Pak Darto menghangat tak nyaman. Malam-malam di rumah semakin panjang. Suara-suara kecil yang dulu diabaikan kini terdengar jelas. Langkah kaki di luar kamar, padahal semua sudah tidur. Batuk pelan dari arah warung yang gelap. Kursi kayu di sudut rumah kadang terdengar bergeser sendiri, seperti disentuh seseorang yang lewat. Pak Darto sering terbangun di tengah malam, duduk diam di ranjang, mendengarkan. Ia tak berani menyalakan lampu, takut melihat sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan. Istrinya kadang terjaga juga, saling menatap tanpa bicara. Dalam diam itu ada jarak yang tumbuh, bukan jarak fisik, tapi jarak batin yang penuh rasa bersalah. Saat menghitung uang di malam hari, perasaan diawasi semakin kuat. Pak Darto sering berhenti mendadak, menoleh ke arah pintu atau sudut ruangan. Tak ada siapa-siapa, tapi rasa itu tetap ada, seperti nafas yang terlalu dekat di belakang lehernya. Uang semakin banyak, tapi setiap lembar terasa berat. Setiap bunyi receh jatuh ke kaleng seperti ketukan yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu giliran. Rumah itu kini tak lagi terasa luas. Dinding-dindingnya seperti menyimpan gema langkah dan bisik yang tak mau pergi. Pak Darto mulai sadar, rezeki yang datang terlalu cepat tak hanya mengisi warung, tapi juga membawa sesuatu yang pelan-pelan meretakkan rumahnya. Tempat paling aman itu kini menjadi ruang yang membuat semua penghuninya berjalan pelan, berbicara lirih, dan menyimpan ketakutan yang tak berani disebutkan. Sakib anak bungsu itu datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Demamnya tinggi, tubuhnya panas seperti dibakar dari dalam. Nafasnya pendek-pendek, matanya setengah terbuka, tapi tak fokus. Istri Pak Darto panik. Tangannya gemetar saat meraba dahi anak itu, sementara Pak Darto hanya bisa berdiri kaku, seolah kakinya tertanam di lantai. Mereka membawanya ke puskesmas malam itu juga. Lampu putih ruang periksa terasa terlalu terang. Dokter memeriksa, bertanya, lalu menggeleng pelan. Tak ada gejala yang jelas. Bukan tipes, bukan infeksi. "Kita observasi dulu," kata dokter, dengan nada hati-hati yang justru membuat dada Pak Darto makin sesak. Hari-hari berikutnya, kondisi anak itu naik turun. Kadang tampak membaik, lalu memburuk lagi tanpa sebab. Obat-obatan tak banyak membantu. Setiap malam, ia mengigau. Bibirnya bergerak, mengucap kata-kata yang tak utuh. Kadang ia menangis, kadang hanya menatap sudut ruangan sambil gemetar. Pak Darto jarang tidur. Di sela menjaga anaknya, ia tetap membuka warung. Dan di sanalah ia melihat perubahan lain yang tak bisa lagi ia abaikan. Pembeli tertentu datang lebih sering. Mereka tak pernah datang berbarengan, selalu sendiri. Berdiri lama di depan warung, menatap rak seolah sedang menghitung sesuatu. Ada yang membeli sedikit, ada yang tak membeli apa-apa sama sekali. Tapi mereka selalu menunggu, diam, terlalu lama untuk sekadar memilih barang.
Pak Darto melayani dengan tangan dingin. Setiap kali mereka datang, pikirannya melayang ke wajah pucat anaknya di rumah. Ada hubungan yang tak berani ia ucapkan, tapi makin jelas terasa. Suatu malam, salah satu dari mereka berdiri lebih lama dari biasanya. Matanya kosong, tapi senyumnya tipis. Pak Darto menunduk, menyerahkan barang yang dibeli. Uang diterima, pas, selalu pas. Saat orang itu pergi, lutut Pak Darto lemas. Ia duduk, menatap tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, kalimat yang selama ini ia hindari muncul utuh di kepalanya. Rezeki ini tidak gratis. Ia pulang dengan langkah tergesa, rumah terasa pengap. Anak bungsunya terbaring lemah, dadanya naik turun tak teratur. Istrinya menangis di samping ranjang, memegang tangan kecil itu seolah takut dilepaskan. "Pak," suara istrinya pecah. "Kalau ini karena kita, kalau ini karena warung itu." Pak Darto tak sanggup menjawab. Ia duduk di lantai, menunduk. Dalam kepalanya, bayangan uang, warung, dan wajah anaknya saling tumpang tindih, seperti timbangan yang condong ke satu sisi. Ia tahu pilihannya kini jelas, meski menyakitkan. Melanjutkan berarti mempertahankan rezeki, mungkin menyelamatkan warung, tapi dengan harga yang tak berani ia hitung. Berhenti berarti kehilangan segalanya yang baru saja ia pegang, uang, kemudahan, dengan harapan bisa menyelamatkan yang paling berharga. Malam itu, Pak Darto duduk sendirian di warung yang gelap. Ia memandang rak-rak penuh, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar sendirian. Dan di kesunyian itu ia tahu, harga telah ditagih, dan jawabannya tak bisa ditunda lagi. Maghrib hari itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi Pak Darto sudah berdiri di depan warung dengan tangan gemetar. Lampu bohlam masih menyala, rak-rak penuh, dan beberapa orang lalu lalang di ujung gang. Biasanya, pada jam seperti ini, ia bersiap menghadapi malam yang ramai. Tapi kali ini, ia menarik napas panjang dan mengambil keputusan yang sudah lama mengendap di dadanya. Ia menutup pintu warung. Daun pintu kayu itu mengeluarkan bunyi berat saat didorong. Bukan bunyi marah, melainkan bunyi pasrah. Pak Darto mengunci gemboknya perlahan, seolah takut suara itu memanggil sesuatu. Saat azan maghrib berkumandang, ia berdiri di depan warung yang gelap, menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pantangan itu, ia mengucap doa dengan suara pelan tapi utuh. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, tapi udara terasa berubah. Sunyi turun seperti kain basah yang menutupi dada. Warung itu terasa berat, seolah menyimpan napas yang ditahan terlalu lama. Malam berjalan lambat. Tak ada langkah kaki, tak ada pembeli, bahkan suara jangkrik terdengar jauh. Pak Darto duduk di bangku depan rumah, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak tahu. Setiap detik terasa panjang, setiap bunyi kecil membuat jantungnya berdegup keras. Tak lama kemudian, seseorang berdiri di depan warung. Pak Darto mengenali wajah itu, pembeli tertentu. Ia berdiri lama, menatap pintu warung yang tertutup, tak mengetuk, tak bicara, hanya diam. Tekanan di udara makin terasa. Pak Darto menunduk, merapatkan kedua tangannya, berdoa lagi, kali ini dengan air mata yang tak ia tahan. Orang itu pergi tanpa suara. Pak Darto masuk ke rumah dengan langkah lemas. Di dalam, istrinya dan anak-anak menunggu dengan wajah tegang. Ia duduk di hadapan mereka, menunduk lama sebelum akhirnya bicara. Kata-katanya terputus-putus, penuh penyesalan. Ia mengakui semuanya, tentang kesepakatan sunyi, tentang pantangan, tentang rasa bersalah yang ia simpan sendiri. Istrinya menangis, tapi bukan marah. Ia menggenggam tangan Pak Darto erat-erat, seolah takut kehilangan. Anak sulung menunduk, sementara anak bungsu terbaring lemah, tapi napasnya malam itu terasa lebih teratur. Hari berikutnya, warung benar-benar sepi. Tak ada pembeli, bahkan yang biasa berutang. Uang di kaleng biskuit berkurang cepat. Rak mulai kosong. Rezeki itu hilang seketika, seolah tak pernah ada. Tapi sesuatu yang lain terjadi. Demam anak bungsu perlahan turun. Warnanya kembali ke pipi. Tangis malam berkurang. Ia mulai tidur lebih tenang. Pak Darto melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, doa bukan senjata instan. Ia tahu, hidup akan kembali berat. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa bernapas lagi. Sunyi tak lagi menekan.
Ia memilih menanggung susah dengan sadar daripada kenyang dengan rasa bersalah yang terus menagih. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa kejutan. Warung Pak Darto kembali seperti dulu, bahkan mungkin lebih sepi dari sebelumnya. Rak-rak perlahan kosong, bukan karena dibeli, tapi karena tak mampu diisi lagi. Beberapa barang hanya tersisa 1-2, diletakkan di depan agar warung tak tampak benar-benar mati. Lampu warung kini jarang dinyalakan malam hari, bukan karena pantangan, tapi karena memang tak ada lagi yang perlu ditunggu. Hidup mereka kembali pas-pasan, uang selalu dihitung dengan hati-hati. Kadang hanya cukup untuk makan sederhana dan ongkos sekolah. Pak Darto kembali mengangkat barang untuk orang lain, membantu di pasar apa saja yang bisa ia kerjakan dengan tenaganya sendiri. Badannya lelah, tapi tidurnya lebih nyenyak. Rumah berubah perlahan, dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan bertambah luas, bukan pula lebih rapi, tapi rasanya berbeda. Suara malam kembali wajar. Jangkrik terdengar seperti jangkrik, bukan isyarat. Angin hanya angin, bukan napas yang terasa terlalu dekat. Kursi tak lagi bergeser sendiri, tak ada batuk di sudut gelap. Anak bungsu mereka pulih. Ia mulai bermain lagi di sore hari, tertawa kecil, memanggil ayahnya dengan suara yang hidup. Demam dan mimpi buruk itu seperti kenangan yang memudar. Anak sulung kembali membantu di rumah, meski warung tak seramai dulu. Istri Pak Darto jarang menangis kini. Jikapun air matanya jatuh, lebih sering karena lelah, bukan ketakutan. Warga kampung memperhatikan perubahan itu. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada tatapan curiga. Yang ada hanya pandangan iba, kadang disertai anggukan pelan saat berpapasan. Beberapa ibu kembali berutang kecil-kecilan, dengan rasa sungkan yang sama seperti dulu. Pak Darto menerima, sejauh ia mampu. Ia tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Suatu sore Pak Darto duduk di depan rumah, memandangi warungnya yang gelap. Cat pintunya kembali terlihat kusam, tapi dari dalam rumah, cahaya lampu menyebar hangat ke halaman kecil. Suara istrinya memanggil anak-anak untuk makan malam terdengar jelas, biasa, sederhana, nyata. Pak Darto menarik napas panjang. Dulu, ia mengira rezeki adalah tentang angka dan kelancaran. Kini ia paham, rezeki juga soal ketenangan, soal bisa duduk di rumah sendiri tanpa rasa diawasi, soal melihat anak tidur tanpa gelisah, soal menyebut nama Tuhan tanpa takut melanggar sesuatu. Ia menerima kenyataan itu perlahan, tanpa heroik, bahwa miskin bukanlah aib, selama tidak mengorbankan jiwa orang-orang yang ia cintai, bahwa jalan pintas seringkali hanya memotong kemanusiaan. Malam turun, warung tetap gelap, tapi rumah mereka terang, cukup terang untuk menunjukkan bahwa tidak semua yang sepi berarti kehilangan, dan tidak semua yang ramai membawa kehidupan. Tak ada yang benar-benar berakhir di kampung itu. Hidup hanya berjalan lebih pelan, lebih jujur. Warung Pak Darto tetap berdiri di tempatnya, meski lebih sering gelap daripada terang. Orang-orang lewat tanpa berhenti, dan itu tak lagi membuatnya resah. Yang berubah adalah cara Pak Darto memandang hidupnya sendiri. Ia tak lagi mengukur hari dari banyaknya uang yang terkumpul, tapi dari seberapa tenang keluarganya bisa tidur. Dari seberapa utuh doa yang keluar dari mulutnya, tanpa rasa takut atau syarat tersembunyi. Pesugihan memang pernah memberinya kemudahan, tapi kemudahan itu datang dengan cara menggerogoti, pelan, nyaris tak terasa, hingga hampir merenggut yang paling berharga. Dari sana Pak Darto belajar bahwa rezeki yang memaksa selalu menuntut balasan, dan balasan itu jarang berupa sesuatu yang bisa dibayar kembali. Di kampung itu bisik-bisik akhirnya berhenti. Yang tersisa hanyalah cerita yang berpindah dari satu mulut ke mulut lain, sebagai peringatan halus, bahwa jalan pintas bukanlah jalan keluar, dan bahwa menjaga kemanusiaan seringkali berarti menerima kekurangan dengan sadar. Warung boleh sepi, hidup boleh sederhana, tapi selama rumah masih bisa bernafas dan doa masih diucapkan tanpa takut, itu sudah lebih dari cukup.